oh prediksinya ntar sore hujan kayak gitu. Hujannya mungkin skalanya besar atau seperti apa. Nah itu kan pasti ada treatment khusus tuh kayak gitu. Nah kebanyakan laki-laki itu kurang memperdulikan sih kayak gitu, yang hal-hal semacam kayak gitu. Jadi 5 perusahaan itu mungkin aku bisa cerita. Ada satu Jalatech, dia teknologi bisnis gitu, bisnis di sektor teknologi kayak gitu, cuma dia fokus ke perudangan seperti itu. Jadi dia punya sistem atau apa ya, teknologi IoT gitu untuk mempermudah petani itu bisa mengelola tambaknya lebih baik kayak gitu. Nah di fase itu kita banyak diskusi sih kayak gitu. Jadi kita pengen memang nggak langsung mengajak kalian harus adopsi WEE nih kayak gitu. Kita nggak mau kayak gitu juga kan, toh kita siapa seperti itu. Jadi kita memang pertama adalah kita diskusi dulu kondisi bisnisnya seperti apa kira-kira, terus kayak bisnis modelnya seperti apa, lalu bisnis plannya kayak gimana ke depannya. Jadi kita mencoba untuk menggabungkan kayak gitu atau menyisipkan konsep WEE ini ke strategi yang udah mereka buat kayak gitu. Jadi nah kalau Jala kita masuk ke dalam program namanya Tebar by Jala kayak gitu. Jadi dia membantu petani udang kayak gitu di 3 lokasi. Kalau Jala sendiri memang sudah luas ya, cuma program Tebar ini dispesifikkan di 3 lokasi. Ada Pemalang, ada di Cirebon, Cilacap sama Jembrana. Jembrana itu di Bali. Jadi kurang lebih ada 100 lebih keluarga petambak yang masuk ke dalam program tersebut. Jadi kita mengajak petambak untuk mulai mengikut sertakan istrinya mereka kayak gitu. Berarti satu keluarga jadi berdaya ya, suaminya, istrinya gitu ya, di sektor yang sama berarti ya. Di sektor yang sama kayak gitu. Karena memang mayoritas bisnis mereka kan masih skala kecil ya. Jadi memang diurus oleh keluarganya kayak gitu. Jadi kita mau mengajak ya tadi keterlibatan ibunya gitu sebagai istri juga lebih tahu gitu gimana kondisi tambaknya kayak gitu. Jadi emang pas kita datang pertama kali ya mayoritas ibunya tahu bapaknya kerja di tambak. Tapi pas kita tanya emang kondisi tambaknya gimana Bu, menguntungkan apa enggak apa segala macam, hampir semuanya mereka nggak tahu sih kayak gitu. Karena memang ibunya ini kurang dilibatkan di sektor tambaknya itu. Jadi memang ibunya sendiri kurang tahu. Jadi kita pengen mengajak, jadi bapaknya juga mulai mengajak ibunya memberitahu. Harapannya adalah karena ini bisnis keluarga kayak gitu. Jadi kalau memang bapaknya aja yang tahu kondisi tambak, ketika nanti bapaknya kenapa-napa, sakit atau lain sebagainya, nggak ada anggota keluarga lagi yang bisa nge-backup kayak gitu. Jadi kita pengen kita pakai konsep namanya GALS. Jadi ada gender action learning system kayak gitu, gimana peran keluarga itu terbagi secara seimbang antara pekerjaan yang dibayar kayak gitu, otomatis ya bekerja selayaknya kayak gitu, dan pekerjaan yang tidak berbayar kayak gitu. Nah tidak berbayar ini kan berarti banyak pekerjaan yang dilakukan oleh istri di rumah, memasak, menyuci, wah itu banyak banget kayak gitu. Nah sekarang kan kondisinya adalah terbagi 2 nih, pekerjaan rumah full oleh ibunya kayak gitu, yang pekerjaan berbayar dibantu oleh bapaknya kayak gitu. Nah cuma banyak ibu-ibu ini juga membantu ekonominya lewat ya kerja part time atau mungkin dia punya usaha kecil di rumahnya kayak gitu. Sementara banyak bapaknya sendiri yang kurang aware juga nih terkait pekerjaan rumahnya gitu. Jadi kita membantu mereka untuk lebih seimbang, bapaknya juga membantu pekerjaan rumahnya, ibunya juga membantu pekerjaan bapaknya, seperti itu sih. Jadi, menarik. Berarti di konsep keluarganya keluarga kecil ini bisa produktif gitu. Benar. Ya, dan seimbang perannya satu sama lain. Iya. Betul. Kalau dari banyaknya program dan aktivitas itu nih Mas Irfan, saya pengen tahu juga ya, kira-kira ada cerita yang paling menarik nggak, atau mungkin dari lapangan yang Mas Irfan punya pengalaman, atau ada mungkin cerita tantangan atau cerita tentang hambatannya tentang si pemberdayaan perempuan ini gitu. Iya. Mungkin aku cerita dari ini ya, dampingan kita juga di program Grisi itu namanya KWN Fatimah Azhara gitu. Jadi itu kelompok wanita nelayan. Jadi memang hampir 90% anggotanya adalah perempuan kayak gitu. Menarik. Dipimpin oleh perempuan juga namanya Bu Eni. Dia lokasinya di Makassar.
gitu. Jadi Ibu Eni ini sangat kuat sih dia apa namanya. Pas kita dampingin itu kita nggak banyak bahas tentang women economic empowerment ya kayak gitu, karena kita rasa Bu Eni sudah cukup kuat dan cukup paham kayak gitu bagaimana pemberdayaan wanita dan lain sebagainya kayak gitu. Nah tapi di situ kita melihat ada yang kurang dari sisi manajemen bisnisnya kayak gitu, karena memang hampir seluruh anggotanya itu pendidikannya kurang tinggi lah. Hanya Bu Eni yang mencapai berkesempatan untuk kuliah, selebihnya ya SMP, SD atau mungkin bahkan yang nggak ada yang belum pernah sekolah atau mungkin nggak bisa baca tulis kayak gitu. Gitu memang kondisi terus bisnisnya seperti itu. Cuma secara pemberdayaan perempuan cukup kuat. Jadi kita memang banyak membantu dari sisi operasional bisnisnya. Jadi kita membantu mereka untuk tahu bagaimana pencatatan keuangan, bagaimana flow produksi yang baik kayak gitu, bagaimana inventory dan lain sebagainya. Karena pas kita tanya gimana Bu kondisi bisnisnya, keuangannya seperti apa, ya gitu Mas kayak gitu. Jadi memang karena pencatatannya kurang baik kayak gitu, jadi bisnisnya berjalan cuma nggak tumbuh. Ya, growth-nya mungkin masih kurang ya, gitu. Karena strategi mungkin ya Mas ya. Ya kita juga nggak menyalahkan karena memang anggota timnya sendiri tidak ada yang belum banyak yang menguasai sisi operasional bisnisnya kayak gitu. Jadi memang mayoritas dari kelompok itu sendiri dia lebih kuat di sisi produksinya. Jadi memang banyak banget produk-produk turunan dari olahan ikan kayak abon ikan, terus nugget, bakso ikan dan lain sebagainya, mereka cukup kuat di sana. Tapi dari sisi operasional bisnisnya kayak gitu, kayak marketing, lalu pencatatan keuangan dan lain sebagainya itu cukup kurang. Jadi kita banyak membantu dari sektor dari sisi manajemennya bisnisnya itu benar kayak gitu. Berarti banyak pekerjaan yang sifatnya teknis, mengulang-ulang hal yang sama mungkin gitu ya Mas Irfan ya, di perempuan tadi. Dan menjadi tantangan juga nggak sih, mereka mungkin pendidikannya kurang, nggak bisa baca tulis, mungkin akhirnya jadi pengaruh terhadap growth bisnisnya juga ya di pemberdayaan perempuan. Benar, gitu ya. Cuma mungkin yang kita udah kita informasikan ke Bu Eni lebih ke regenerasinya sih Mbak, karena karena mayoritas mereka ya aku kurang tahu mungkin 40-an gitu umur dari ibu-ibu itu kayak gitu. Sedikit sekali yang masih usia produktif kayak ya mungkin lulus kuliah atau lulus SMA, hampir nggak ada kayak gitu. Kita juga mengajak Bu Eni untuk mulai memikirkan regenerasinya kayak gitu. Kalau Bu Eninya sendiri ini usianya di usia sekiraan besar berapa nih? 40-an mungkin ya, 40 lebih kayaknya. Jadi dia aku sedikit cerita background Bu Eni adalah dulu dia ibu rumah tangga kayak gitu. Ibu rumah tangga dia memiliki suami yang kerja sebagai PNS kayak gitu. Mungkin aku kurang tahu PNS-nya di bagian mana, tapi dia cerita secara ekonomi cukup mapan lah kayak gitu ketika memang suaminya ini masih bekerja. Nah singkat cerita suaminya meninggal kayak gitu, akhirnya Bu Eni ini tidak punya penghasilan kayak gitu, dan akhirnya dia harus bertahan dengan diri sendiri gitu ya. Bertahan dengan diri sendiri, harus mencukupi keluarga dan anak-anaknya bersekolah. Terus dia merasa kesulitan, dia kayak lebih ke ini sih Mbak awalnya. Dia merasa aku aja yang sarjana itu sulit nih dapat uang kayak gitu. Gimana ibu-ibu di sini kayak gitu, karena dia tinggal di pesisir, mayoritas adalah istri nelayan, lebih kesulitan lagi gitu. Jadi makanya dia bikin KWN Fatimah Azhara ini untuk membantu tadi ibu-ibu itu untuk bisa mulai mandiri dan tidak bukan tidak tergantungan pada laki-laki, tapi bisa lebih stabil secara ekonomi karena dia juga mampu kayak gitu. Ya, punya penghasilan lah minimal gitu ya. Jadi jangan sampai kayak saya waktu itu kayak gitu. Oke. Jadi dia terinspirasi dari kisah hidupnya ya, sebenarnya perjalanan hidupnya, dan mengaplikasikan itu di sekitarnya ya sebenarnya ya. Menarik banget sebenarnya cerita Bu Eni. Mungkin kapan-kapan kita bisa undang ngobrol juga ya Mas Irfan ya. Dan ini menjadi saya jadi dapat insight tersendiri gitu Mas Irfan. Maksudnya mungkin nggak banyak ya orang seperti Bu Eni yang kena spotlight ya di media atau mungkin di sosial media. Dan ini juga jadi catatan juga mungkin bagi generasi muda ya yang mau punya peran di sosial seperti Bu Eni. Kayaknya kita masih menunggu mungkin ya. Perlu banyak sosok-sosok baru supaya nggak hanya berhenti di Bu Eni mungkin ya di peran pemberdayaan perempuan ya.
Menarik sekali gitu Mas Irfan. Tapi kalau misalnya kita coba lebih dalam nih tentang model kerjasama ya, karena kan kalau di ngomongin pemberdayaan perempuan di program-program pemberdayaan perempuan ada banyak pihak ya, ada banyak stakeholder di sana, ada dari NGO mungkin seperti Instellar juga yang mendukung dari sisi manajemen bisnisnya dan segala macam, ada perusahaan juga, ada pelakunya gitu ya. Tapi kalau menurut Mas Irfan sendiri model kerjasama yang pas gitu ya antara para stakeholder untuk mendukung program pemberdayaan perempuan ini harusnya kayak gimana sih gitu? Iya, mungkin ini sebagai apa ya, lewat pembelajaran kita gitu dampingin dari 5 UKM yang ada di program Grisi. Jadi kita lihat yang pertama adalah lebih ke komitmen dari manajemen levelnya perusahaan itu sendiri. Jadi manajemen level itu harus aware dan dia mulai sadar untuk melibatkan perempuan di sisi internal perusahaannya maupun eksternalnya kayak gitu. Mungkin di sisi internalnya lebih kayak top manajemennya komposisi antara laki-laki perempuan dan laki-lakinya cukup seimbang kayak gitu, Mbak. Dan itu lebih ke pertama adalah komitmen si manajemen levelnya atau khususnya CEO-nya lah kayak gitu. Dia aware terhadap perubahan yang mau dibentuk seperti itu akan pertama jauh lebih mudah kayak gitu. Jadi yang pertama adalah ketika memang ada organisasi atau apa yang mau mendukung keterlibatan perempuan lebih banyak di sektor industri, khususnya di industri perikanan, pertama ya kita mengajak manajemen levelnya gitu untuk mulai sadar kalau peran perempuan ini cukup produktif loh ketika kita masukkan ke sektor bisnisnya mereka. Nah yang kedua adalah itu tadi kita nggak bisa langsung menyuruh mereka untuk yaudah kalau kamu udah aware yaudah mulai terapin kayak gitu, nggak bisa karena memang banyak sekali kayak bias gender kayak gitu yang mereka menganggap oh kita udah gender equality kok kayak gitu, tapi ternyata banyak yang enggak juga. Jadi kita juga harus tahu pemahaman mereka terhadap gender equality seperti apa, lalu kita juga membantu mereka untuk menyusun strategi kedepannya nih kayak gitu, strategi bisnisnya agar penerapan ini nggak secara terpisah sih Mbak kayak gitu. Jadi dia harus sesuai inline sama bisnis model dan bisnis plannya mereka ke depannya lah kayak gitu. Sehingga bukan cuma jadi slogan aja ya. Bener. Ini kita udah equal gitu ya. Kita udah merhatiin prinsip gender tapi benar-benar diterapin di teknisnya gitu. Juga ya. Karena kalau pas kita banyak belajar juga ketika pendampingan itu kita buatkan suatu program terpisah, ketika mungkin donornya atau support finansial terkait program itu gak ada lagi, agak sulit sih Mbak program itu bisa berjalan sendiri kayak gitu. Iya, itu jadi tantangan juga ya Mas Irfan ya. Kira-kira kalau ngomongin tantangan ke depan nih Mas Irfan tentang pemberdayaan perempuan itu sendiri gitu ya. Menurut Mas Irfan apa aja sih yang dihadapi saat ini atau mungkin ke depannya? Karena kan climate change ini terus berjalan ya, nggak stagnan, pasti ada perubahan terus-menerus. Nah, kira-kira apa aja tuh tantangan ke depannya? Tantangan kedepannya lebih perusahaan mulai sadar juga kalau perempuan juga bisa dilibatkan di sisi teknis gitu atau lapangan, karena aku sempat ngobrol juga sama pelaku bisnis juga yang dia mulai sourcing staffnya mereka atau timnya mereka dari fakultas-fakultas perikanan di Indonesia kayak gitu. Dan ternyata memang banyak sekali fakultas perikanan Indonesia dan cukup banyak juga perempuannya kayak gitu. Menarik. Cuma memang mungkin ketersediaan lapangan pekerjaan kayak gitu khususnya perempuan di sektor lapangan cukup sedikit karena balik lagi ya dianggap perempuan tidak cukup kuat di lapangan kayak gitu, karena di lapangan apalagi di sektor perikanan yang daerah terpencil kayak gitu, akses jalannya susah dan lain sebagainya, mereka lebih ingin pegawainya itu adalah laki-laki kayak gitu. Banyak kualifikasi yang memang spesifik ya udah khusus laki-laki kayak gitu. Tapi pas kita ngobrol sebenarnya banyak juga loh perempuan yang juga bisa kayak gitu. Jadi ya keterlibatan itu mulai diterapkan sehingga banyak perempuan juga yang ikut serta di sektor bisnis ini kayak gitu. Karena memang lapangan pekerjaannya cukup masih cukup luas juga sebenarnya. Sebenarnya cukup luas kayak gitu dan sektornya juga cukup bagus ya pertumbuhan bisnisnya, apalagi sektor udang. Kalau aku ngobrol sama pelaku-pelakunya cukup bagus juga, dan Indonesia kan memang
salah satu negara supplier udang terbesar kan. Oh, oke. Ya nomor 2 kalau nggak salah di dunia terbesar kayak gitu. Oke, ini menarik sekali perbincangan di podcast kita hari ini, Mas Irfan. Terakhir mungkin ada nggak nih mungkin pesan-pesan atau apa ya sedikit harapannya Mas Irfan terhadap pemberdayaan perempuan di Indonesia khususnya di perikanan budidaya. Boleh disampaikan untuk para NGO lainnya mungkin atau para pelaku atau untuk masyarakat, untuk pemerintah, mungkin boleh disampaikan, Mas Irfan. Iya, mungkin ini sih baik lagi kayak gitu buat teman-teman yang pelaku bisnis di sektor perikanan mungkin bisa mulai melibatkan perempuan kayak gitu. Coba dihilangkan kayak gitu gap antara laki-laki lebih kuat nih di lapangan dan lain sebagainya. Ternyata pas kita coba ngobrol sama pelaku-pelaku banyak juga loh perempuan-perempuan yang juga mereka kuat juga kayak gitu. Jadi secara kapabilitas mereka cukup sama kayak gitu. Mungkin ada kayak gap bilangnya ya, kayak persepsi aja sih kayak gitu kalau perempuan dianggap lemah dan sebagainya. Ternyata enggak loh kayak gitu. Jadi bisa mulai melibatkan dan justru banyak juga perusahaan yang secara komposisi timnya lebih seimbang, jauh lebih produktif kayak gitu dibandingkan memang mayoritas mungkin laki-laki saja atau perempuan saja kayak gitu. Jadi mungkin bisa mulai menerapkan hal-hal tersebut, dan apabila dirasa medan lapangannya cukup sulit, bukan berarti harus menspesifikkan laki-laki, tapi gimana caranya kita mencoba untuk mencarikan solusi gitu agar perempuan juga bisa ke sana. Misalnya contoh aja, aksesnya susah dan lain sebagainya kayak gitu, harus ke lapangan. Bukan dalam artian kita mencari laki-laki yang harus bisa ke sana, tapi gimana cara nih aksesnya juga lebih mudah. Mungkin ada antar jemput kayak gitu. Mungkin perempuannya ditaruh di shift siang aja kayak gitu dan lain sebagainya. Mungkin banyak sih solusi-solusi tersebut yang akhirnya perempuan ini lebih bisa terlibat kayak gitu di sektor pertanian, di sektor perikanan seperti itu sih. Mungkin itu sih Mbak kalau pesan dari aku ya. Oke, berarti intinya sih diakses juga kemudahan supaya semuanya saling membantu, bisa berdaya juga semuanya, nggak cuma di laki-laki aja tapi perempuan juga gitu. Bener, ya Mas Irfan ya. Oke, terima kasih banyak Mas Irfan untuk sama-sama kehadirannya di podcast hari ini. Salam untuk teman-teman Instellar, semoga semakin banyak impactnya untuk di pemberdayaan perempuan dan juga sektor-sektor lainnya. Iya, gitu ya. Terima kasih juga kesempatannya buat hari ini cerita-cerita sedikit kayak gitu. Ya mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Siap. Terima kasih banyak juga teman-teman di rumah yang sudah menyimak podcast di Infit sama ngobrol hari ini. Semoga bisa banyak insight dan juga pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Infit TV untuk dapatkan informasi-informasi lengkap lainnya dan juga sajian podcast lainnya. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya ya.